Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab atau buku Akrab Nahwu. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan tentang i'rab isim musanna dan tanda i'rabnya. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang cara merubah dari isim mufrad menjadi isim musanna. Maka pada pertemuan kali ini yaitu tentang penempatan isim musanna di dalam kalimat. Ya, karena i'rab isim musanna dan tanda i'rabnya ini berkaitan dengan penempatan isim musanna di dalam kalimat. Sebagaimana isim secara umum, maka isim musanna itu memiliki 3 i'rab, yaitu rofa, nasab, dan khafad. Ya, isim secara umum ya seperti ini, dia punya i'rab rofa, nasab, dan khafad. Kita tahu bahwa isim musanna itu memiliki 2 bentuk, yaitu yang mendapat tambahan alif dan nun, misal kitabani, ini bentuk pertama. Dan satunya lagi ya dan nun, misal kitabaini. Maka dari 2 bentuk tersebut, yang menunjukkan dalam keadaan rofa adalah yang mendapat tambahan alif dan nun. Dan kita katakan tanda rofanya adalah alifnya, bukan alif dan nun. Kalau ditanya apa tanda rofanya, alifnya. Karena nunnya itu hanyalah merupakan pengganti dari tanwin di isim mufradnya. Kita lihat contoh dalam kalimat. Kita akan mengatakan ya, 2 siswa telah pulang atau telah pulang 2 siswa. Ya. Maka menjadi roja'at talibani. 2 siswa itu telah pulang. Maka lafadz at-talibani dalam contoh ini dia sebagai fa'il yang dirofa. Ya, karena hukum bagi fa'il itu dirofa. Sehingga dia menggunakan alif dan nun, bukan ya dan nun. Gitu. Sehingga salah ya, misal kita mengatakan roja'at talibaini. Ya, ini salah. Ya. Walaupun lafadz at-talibaini artinya sama. At-talibani ya 2 siswa, at-talibaini juga 2 siswa. Tapi masing-masing punya penempatan sendiri-sendiri. Maka itulah pentingnya bagi kita mempelajari nahwu atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita akan tahu hukum suatu kata dan juga menempatkannya sesuai dengan yang semestinya. Sehingga bukan sekedar mindah-mindah kosakata ya. Roja at-talibaini dengan niat at-talibaini juga artinya 2 siswa, ya nggak boleh ya. Karena di sini dia sebagai fa'il. Fa'il itu rofa, isim musanna, tanda rofanya dengan alif. Ya. Kemudian isim musanna itu ketika dalam keadaan nasab dan khofat maka dia menggunakan tambahan ya dan nun. Tambahannya ya dan nun. Dan kita katakan bahwa tanda nasab maupun khofatnya adalah ya-nya, bukan ya dan nun. Karena nunnya merupakan pengganti dari tanwin di isim mufradnya. Contoh yang nasab misalnya ketika menjadi maf'ul bih. Ya, kita sudah belajar kalau ada kalimat sebagai maf'ulun bih atau objek, dia dibaca dengan nasab. Ya, yang sebelumnya kita kenalkan dibaca dengan fathah dan lebih luasnya adalah nasab. Ya, karena kalau fathah itu berkaitan dengan isim mufrad, sedangkan kita sedang bicara isim musanna, maka dengan istilah ya, ketika menjadi maf'ul bih maka dia dinasab dan isim musanna tanda nasabnya dengan iya. Sehingga misal kita mengatakan saya melihat 2 siswa. Menjadi ra'aitu talibaini gitu. Dan misal yang khofat adalah ketika didahului oleh huruf khofat. Contoh dalam kalimat saya melewati 2 siswa.
Ini salah salah terjemah ya, silakan diralat. Ya, Masya Allah ya, masih ada salah-salah ketiknya ya, Masya Allah. Saya melewati, bukan melihat, saya melewati dua siswa. Menjadi marortu bit talibaini. Gitu. Saya melewati dua siswa. Marortu bit talibaini. Ini contoh yang khofat. Buktinya ini ada huruf khofatnya berupa al-ba'u. Bacaannya bi. Maka lafadz at-talibaini pada dua contoh di atas merupakan isim musanna yang mendapat tambahan ya dan nun karena yang pertama dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih dan yang kedua dalam keadaan nasab didahului oleh huruf jar atau huruf khafat berupa ba, tulisannya bi. Sehingga kita tidak boleh menggunakan lafadz at-talibani pada dua contoh tersebut. Oleh karena itu, maka salah ya apabila kita mengucapkan gini. Ra'aitu talibani gitu. Atau marartu bit talibani. Ini salah. Karena masing-masing punya penempatan sendiri-sendiri. Setelah ro'a itu ya at-taliba ini karena sebagai maf'ul bihnya. Setelah bi maka marartu bit talibaini karena ada huruf jar atau huruf khafat berupa al-ba'u. Ya. Kemudian kapan ya? Tadi disinggung masing-masing itu punya penempatan sendiri-sendiri. Kapan harus menggunakan at-talibani dan kapan harus menggunakan at-talibaini. Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka bisa kita simpulkan tentang i'rab yang dimiliki oleh isim musanna. Inilah kaidahnya. Isim musanna rofaknya dengan alif, nasabnya dengan ya, cernya juga dengan ya. Rofaknya contoh at-talibani, nasabnya contoh at-talibaini, cernya contoh at-talibaini. Perhatian, untuk mubtada dan khobar itu harus sama. Artinya ketika mubtada musanna, khobar juga harus ikut musanna. Ketika mubtadanya mudzakkar, khobar juga harus mudzakkar. Mubtadanya muannas, khobar juga harus ikut muannas. Jadi ada kesesuaian. Ya, misalnya mubtadanya musanna, ya khobarnya ikut musanna gitu. Mudzakkar ya mudzakkar, muannas juga ikut muannas. Di sini kita berikan latihan yang cukup mudah ya. Belajar menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan kaidah tentang penempatan isim musanna di dalam kalimat. Ya, tadi sudah kita terangkan. Adapun kosakata yang mungkin belum tahu bisa lihat ke kamus ya sambil mulai buka kamus gitu ya. Misal saya makan 2 apel, oh saya belum tahu apel bahasa Arabnya apa gitu. Coba dibuka di kamus, apel sama dengan apa ya, supaya kita mulai akrab ya dengan kamus. Nanti kalau sudah bolak-balik buka kamus, kata yang sudah sering dicari, maka insya Allah akan menjadi hafal. Itu diantara faidah dengan membuka kamus ya. Nomor 1, saya makan 2 apel. Ini 2 apelnya sebagai apa gitu kan. Nomor 2, 2 pulpen itu baru. Itu. Ini contoh mubtada khobar, maka mubtada musana khobarnya harus musana gitu ya. Nomor 3, saya membutuhkan 2 buku tulis. 4, Ibrahim telah hafal 2 surat. 5, Hafsah mencuci 2 piring. 6, Hasan telah membaca 2 majalah. 7, 2 anak laki-laki itu cerdas. 8, saya mengucapkan salam kepada 2 guru. Ya, saya mengucapkan salam, bahasa Arabnya salam tu, gitu ya. Saya mengucapkan salam, ikuti ala, salam tu ala. Nomor 9, 2 masjid itu besar. Nomor 10, 2 orang perempuan itu rajin. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu belajar menempatkan isim musanna di dalam kalimat. Yang mana kita tahu isim musanna ada 2 bentuk, masing-masingnya punya penempatan sendiri-sendiri. Dan insya Allah pembahasan berikutnya barulah kita masuk ke cara mengi'rab isim musanna. Nah, ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, ya demikian
yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.